Halo guys, gue dengan Ergo di sini ya. Video YouTube gue itu hanya mengenai tentang gangguan kecemasan dan gangguan lambung yang nggak sembuh-sembuh. Jadi bagi yang belum subscribe, harap subscribe. Bagi yang pengen tahu cara sembuhnya gimana, masuk ke Ergo playlist, klik playlist. Di situ udah gue bagi secara bagus banget ya, secara rapih. Cara sembuhnya anxiety gimana, cara sembuh dari GERD gimana, dari lambung gimana gitu, pengalaman gue kumat gimana, itu sudah dibagi lengkap di playlist. Kali ini gue mau ngebahas soal masalah isoman. Malah setelah kelar isoman, anxiety-nya naik. Atau pas di saat dia kena isoman, kena COVID ya, anxiety-nya naik. Dan solusinya seperti biasa. Check this out. Oke, di saat orang pernah kena COVID itu, ya, ini di saat isoman ya. Jika kamu di saat isoman, kamu kumat. Di situ memang ada satu jenis anxiety yang bisa ngebikin orang kumat. Dan ini mungkin yang entah kamu kena general anxiety disorder sebelumnya, atau bagi yang belum pernah kena kecemasan, terus begitu dia isoman kumat, itu berarti kamu terkena anxiety gara-gara isolasi. Ya, jadi memang ada orang yang gara-gara terisolasi, dia merasa dirinya terisolasi, dan akhirnya mendapatkan anxiety. Ya, itu wajar di dunia kedokteran atau di dunia psikiater, itu memang ada. Terus yang kedua yang bikin kamu kumat adalah obat. Obat yang dikasih untuk COVID itu ada antibiotik, ada bla 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 segala macam. Dan antibiotik itu dan beberapa obat lainnya itu ada yang menaikkan asam lambung. Jadi bagi kamu yang ada dispepsia, saya anjurkan untuk ngomong ke dokternya bahwa dok, saya ada asam lambung. Gimana caranya ya, ini minum obat ini gimana, bagus nggak? Mungkin dokternya akan kasih kamu sirup sukralfat atau PPI atau obat antasida agar lambung kamu tidak kumat di saat minum obat itu. Ya, jadi banyak banget yang mereka nggak tahu, cuman lah kok COVID cuman nyerangnya lambung. Nah itu ya, jadi mungkin COVID-nya bukan nyerang lambung, tapi mungkin obatnya yang nggak kuat. Obatnya yang terlalu keras yang akhirnya ngebikin lambung kamu jadi kumat lagi. Begitu. Dan beberapa harus jaga pola 4P lagi. Jadi pola makannya harus 4 jam sekali lagi, harus bener-bener dilihat lagi, jangan boleh telat lagi, nggak boleh makan yang mengandung gas, segala macam. Itu mesti diperhatikan lagi. Tidurnya juga masih cukup atau kamu bisa kumat lagi. Ya, jadi balik ke metode 4P lagi. Oke, terus begitu setelah kelar isoman, ada yang dia malah kumat. Kenapa? Nah, ada kemungkinan dia takut COVID-nya terkena lagi. Jadi gini ya, jadi dia awalnya hidupnya normal, tiba-tiba kena COVID, isoman. Nah, habis itu balik lagi ke normal. Nah, dia takut, wah ntar gue kena COVID lagi gimana? Gue masih bisa nularin orang atau enggak ya? Gue masih bisa nularin dia atau enggak ya? Ini gue udah bisa bekerja atau enggak ya? Dan kadang-kadang dia nggak percaya kalau hasilnya udah positif, cuman dia masih berpikir badannya masih kurang enak gitu ya. Jadi memang dibutuhkan sekitar waktu 2 minggu atau 4 minggu untuk pemulihan jiwanya. Ya, jadi banyak yang orang terkena COVID, dia memulihkan kan isoman 2-3 minggu ya. Dia memulihkan fisiknya dan setelah itu dia harus memulihkan jiwanya lagi. Ya, jadi dia harus menerima kenyataan lagi, dia harus tahu lagi bahwa gue udah kelamaan di rumah, gue mesti keluar rumah lagi gitu ya. Dan itu mesti dicoba lagi karena sudah kelamaan di dalam rumah. Dia mesti coba lagi untuk bersosialisasi gitu-gitu. Dan yang terakhir adalah karena kebiasaan. Jadi contoh gini ya, misalnya hidup kamu tadinya lagi santai biasa aja, terus kamu kena COVID, langsung di rumah. Di rumah aja selama 2 minggu. Jika kamu selama 2 minggu di rumah, ada suami kamu, ada anak kamu, ya, kamu nggak kerja, kamu nggak mikir kerjaan, dan kamu beradaptasi sama waktu 2 minggu itu. Ketika kamu beradaptasi, badan kamu sudah beradaptasi, apalagi yang sampai 3 minggu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan selama 3 minggu itu bisa merubah sifat, bisa merubah kebiasaan kita ya. Itu ingat, itu rumusnya. Nah, jika dia isoman 2-3 minggu, itu akan merubah dirinya dia. Itu yang membuat dia perubahan itu ngebikin dia jadi kok gini ya, kok enakan yang kemarin ya. Ya, dan itu juga berpengaruh kepada orang-orang yang menderita general anxiety disorder atau orang anxiety, karena orang-orang anxiety itu kebanyakan agak sulit dalam menerima perubahan. Ya, contoh misalnya dia udah kerja di suatu tempat, setiap hari begitu ketemu orang ini, jam kerjanya segini, tiba-tiba dia harus berubah.
ya, kerja di tempat lain, ketemu orang yang baru, dia nggak tahu di sana gimana. Jadi perubahan hidup itu ngebuat beberapa orang anxiety itu menjadi goyang lagi gitu ya, menjadi cemasnya jadi naik lagi karena ini hal yang baru bagi dia, dan dia tuh agak-agak takut sama hal baru, takut misalnya terjadi kenapa-napa atau terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan. Nah itu guys, itu sekelumit kenapa kamu kumat di saat kamu isoman atau di saat kamu terkena COVID. Dan yang paling penting yang pengen saya sampaikan di sini, ketika kamu terkena COVID, kamu harus menjaga diri kamu agar tetap tenang. Jangan terpengaruh sama media. Nggak usah buka sosial media dulu, karena itu beritanya kadang ngebikin kita kumat. Ya, terus sama jaga pola makannya. Jadi benar-benar dijaga ya pola makan, makanan yang bikin kamu kumat jangan kamu makan lagi. Informasi yang kamu baca, yang kamu lihat, yang bikin otak kamu kumat, anxiety kamu kumat, jangan dikonsumsi lagi. Oke? Makanan jangan dikonsumsi, informasi jangan dikonsumsi, dan hiduplah dengan tenang dan enjoy nikmatin hari-harinya karena COVID pasti sembuh. Ya. Itu aja udah pikirnya, ini pasti sembuh, ini cuma 2 minggu, ya udah oke lah. Ya dulu kamu anxiety berbulan-bulan kuat kok ya, kenapa isoman 2 minggu nggak kuat? Gitu ya, itu saran gue bagi yang kena anxiety dan COVID. Dan sekali lagi, bagi yang nanya sudah divaksin atau belum, ya di yayasan aku itu sudah banyak sekali orang-orang yang divaksin, mereka positif menderita general anxiety disorder dan menderita dispepsia fungsional atau GERD, divaksin nggak ada masalah. Jadi bagi kamu-kamu yang ragu divaksin, silakan divaksin, nggak ada masalah laporannya. Ingat sekali lagi guys, jika informasi ngebuat anxiety kamu kumat, jangan dimakan lagi itu informasi, oke? Tutup aja sosial media, tutup aja berita, nonton aja yang lucu-lucu, oke? Gitu. Jadi kamu mesti perhatiin makanan dan perhatiin informasi.